Bapak share kemarin itu ada yang untuk angkatan 8, 9, dan 10. Itu kegunaannya mungkin manfaatnya adalah bagi diri kita sendiri adalah menambah wawasan, tentunya itu yang pertama. Yang kedua, di samping menambah wawasan, menambah rekan menambah teman baru, tentunya juga untuk silaturahmi. Kemudian yang intinya kalau kita masuk CGP, pelatihan CGP kemudian lulus, Bapak dan Ibu itu sebagai prasyarat untuk mengajukan calon kepala sekolah. Itu intinya manfaat daripada mengikuti pelatihan CGP. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak dan Ibu guru. Baik Bapak dan Ibu, karena kita harus rekaman ini 60 menit, mungkin saya akan masuk ke materi aksi nyata ini modul 1.4 tentang berbagi pengalaman dan dalam menerapkan budaya positif di sekolah. Jadi mohon izin dalam penyampaian materinya. Ini ucapan selamat datang kepada Bapak Kepala Sekolah dan juga Bapak Ibu guru yang telah meluangkan waktu untuk bisa hadir dalam kegiatan diseminasi atau pemaparan atau berbagi tentang budaya positif yang ada di sekolah kita yang dikaitkan dengan modul 1.4 di calon guru penggerak. Nah, Bapak dan Ibu, dalam modul 1.4 modul budaya positif ini terdiri dari 8 submateri. Yang pertama itu adalah ada disiplin positif, kemudian ada teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, kemudian posisi kontrol, ada teori kontrol, ada posisi kontrol, kemudian ada kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, ini dipelajari dalam waktu 2 minggu. Jadi satu modul itu dalam calon guru penggerak itu harus selesai dalam waktu 2 minggu. Nah, sebetulnya saya sekarang sudah masuk ke modul 2.2, berarti ini tugas yang berapa minggu yang lalu sebetulnya. Cuman karena di manage waktunya, sehingga tugas ini baru bisa terlaksana hari ini. Nah, Bapak dan Ibu, sebagai pengantar dalam filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa guru itu dibandingkan dengan seorang petani. Jadi pada hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya hanya dapat menuntun tumbuhnya padi, ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat atau jamur-jamur, tapi tidak bisa merubah tanaman padi ini menjadi tanaman lainnya. Nah, begitupun di sekolah. Nih, dari uraian di atas kita dapat menyimpulkan bahwa sekolah ini diibaratkan sebagai tanah, kemudian tempat bercocok tanam, sehingga seorang guru perlu mengusahakan agar sekolah menjadi sebuah lingkungan yang menyenangkan, aman untuk bertumbuh serta dapat menjaga dan melindungi setiap muridnya. Nah, di sini filosofi Ki Hajar Dewantara menyampaikan bahwa guru itu sebagai apa? Sama artinya dengan petani, yang mana kita mengolah siswa, mengolah para murid, petani itu mengolah padi atau tanaman-tanaman lainnya. Nah, sekolah ini diibaratkan sebagai tanah yang harus menjadi tempat yang nyaman untuk anak-anak belajar. Nah, kita sebagai salah satu tugas atau tanggung jawab seorang guru adalah bagaimana menciptakan suatu lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama, sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik. Dari kebiasaan-kebiasaan baik inilah nanti akan tumbuh karakter-karakter baik warga sekolah, dan pada akhirnya karakter-karakter ini menjadi kebiasaan baik yang akan membentuk sebuah budaya positif. Nah, kalau kita lihat di sekolah kita itu budayanya itu sudah budaya-budaya positif. Tidak ada lagi gap-gapan antara guru dengan guru, kemudian ada non-PNS, ada PNS, tidak ada lagi seperti itu. Sehingga di sini sudah mencerminkan bahwa sekolah ini sudah memiliki budaya positif, termasuk pembiasaan-pembiasaan yang dilakukan oleh guru, oleh
siswa juga ini merupakan sebuah cerminan dari budaya positif. Nah, seperti yang kita tadi sampaikan di awal bahwa submateri yang pertama itu adalah tentang disiplin. Nah, ini salah satu foto yang diambil, sebetulnya di sini ada Bu Ati sebenarnya. Ya, cuma di crop gitu ya. Di crop. Karena dalam CGP itu ketika kita menampilkan foto atau gambar seseorang, ini harus minta izin, harus ada etika karya ilmiahnya. Jadi harus minta izin. Ini juga sebetulnya saya harusnya ke anak-anak minta izin, tapi ini tidak dipublish di YouTube nantinya. Ini harus minta izin, boleh nggak kalau misalnya fotonya terpampang di sini. Nah, ini apa itu disiplin? Ya. Kata yang sangat familiar. Kemudian, tapi kalau disuruh kita menjabarkan apa itu arti disiplin, ada yang harus turut aturan, ada yang taat, gitu ya. Itu arti disiplin, itu beraneka ragam arti disiplin itu. Tahu sih maknanya itu disiplin itu tahu gitu, tapi ketika dia harus mengungkapkan dengan kata-kata itu sulit gitu. Nah, disiplin positif dalam budaya kita, makna disiplin itu dimaknai sebagai sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, inilah di kita. Jadi disiplin itu lebih cenderung diartikan sebagai sesuatu yang patuh. Ketika misalnya anak tidak menggunakan atribut, wah tidak disiplin, sehingga dipisahkan ke depan, gitu. Sebetulnya ironis Bu ya, ketika hari Senin saya mengumumkan anak-anak yang tidak menggunakan atribut silakan ke depan dengan materi yang saya pelajari, gitu Pak. Jadi bertolak belakang dengan budaya positif ini. Nah, jadi di budaya kita itu lebih cenderung bahwa disiplin itu merupakan sebuah kepatuhan. Kemudian kita cenderung menghubungkan kata disiplin ini dengan ketidaknyamanan, hukum, sanksi. Jadi kalau misalnya ada anak yang melanggar atau apa, kamu sanksinya, termasuk suruh mencabut rumput juga kan itu bisa disebut salah satu bentuk hukuman. Kenapa hukuman? Karena misalnya tidak menggunakan atribut, tidak ada hubungannya dengan rumput kan, tidak ada hubungannya dengan lingkungan gitu. Nah, harusnya ketika kita menerapkan konsekuensi harus yang berdampak pada si anak tersebut. Misalnya ketika anak tidak mengerjakan PR, misalnya harus menulis, tidak mengerjakan PR itu tambah jadi 3 lembar misalnya. Nah, itu merupakan sebuah konsekuensi. Kemudian Dian Golson dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan bahwa arti kata disiplin ini merupakan asalnya itu dari bahasa Latin, yaitu disiplina yang artinya belajar. Nah, kata disiplin juga ini berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin atau murid atau pengikut. Nah, tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi intrinsik pada murid-murid kita untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, disiplin di sini yang diharapkan dari makna disiplin positif ini, tumbuhnya nilai-nilai positif atau motivasi-motivasi intrinsik dari anak. Jadi anak itu bukan lagi dia menggunakan seragam, atribut yang lengkap, bukan lagi takut dihukum, bukan lagi saya nanti nggak nyaman, gitu. Bukan lagi seperti itu. Tapi bagaimana dia datang ke sekolah, ketika ditanya kenapa kamu datangnya pagi, gitu. Jawabannya itu bukan lagi saya takut sama guru, gitu, atau takut kesiangan, tapi sudah ada kesadaran yang tumbuh dalam dirinya bahwa dia tuh butuh berangkat pagi, itu suatu kewajiban bagi dia. Jadi bukan lagi karena takut dihukum, bukan lagi karena paksaan, takut tidak nyaman dan lain sebagainya. Nah, itu harapan supaya anak-anak itu disiplin. Sekarang yang kita lihat pada kenyataannya, ketika misalnya melaksanakan pembiasaan literasi, pembiasaan sholat duha, anak-anak itu masih saja main-main, itu masih saja. Nah, lalu bagaimana dengan situasi dan kondisi yang kita hadapi di sekolah? Ketika kita itu harus menumbuhkan motivasi intrinsik, tidak boleh ada hukuman, tidak boleh ada sanksi, tidak boleh ada ketidaknyamanan. Sedangkan anak-anak, untuk anak SD itu belum bisa kita ajak untuk dialog atau restitusi. Nah, nanti untuk materi selanjutnya tentang restitusi, bagaimana menumbuhkan motivasi intrinsik pada diri anak-anak. Nah, di sini saya juga sering berdiskusi dengan Pak
mualimin, ini Pak mualimin tentang disiplin ini gimana kita itu tidak boleh menggunakan hukuman misalnya. Ya susah di kita itu kalau misalnya tidak menggunakan hukuman, karena hukuman ini kalau di kita ada anak itu yang memang dikasih tahu aja dia nurut, ada yang harus dihukum dulu baru nurut. Beda-beda setiap karakteristik anak itu. Walaupun di sini sebetulnya kan tidak boleh ada hukuman atau sanksi atau membuat anak tidak nyaman. Nah, disiplin positif ini harapan akhirnya itu adalah profil pelajar Pancasila. Sekarang segala sesuatu kegiatan pembelajaran, kegiatan pembiasaan di sekolah itu diarahkan pada profil pelajar Pancasila, yang mana ada 6 komponen atau 6 indikator daripada profil pelajar Pancasila. Nah, di sini ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian mandiri, bernalar kritis, kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Nah, ini merupakan salah satu nilai-nilai kebajikan. Ada 6 nilai kebajikan sebetulnya, tapi saya ambil nilai kebajikannya itu yang emang sesuai dengan tuntutan dari Kementerian Pendidikan, bahwa murid-murid kita harus memiliki profil pelajar Pancasila. Nah, ini nilai-nilai kebijakan universal ini merupakan nilai yang umum, jadi tidak mengenal ras, agama, budaya, semua akan mengakui bahwa ini itu 6 indikator ini merupakan nilai-nilai kebajikan yang harus kita akui bahwa ini adalah benar, gitu. Kemudian yang kedua, setelah disiplin positif itu ada yang dinamakan dengan teori kontrol. Nah, di sini ada seorang psikiater dan pendidik Dr. William Glasser dalam kontrol teori yang kemudian ini berkembang dinamakan dengan choice theory, meluruskan beberapa miskonsepsi. Nah, terjadi miskonsepsi pada masa itu, diantaranya adalah ilusi guru mengontrol murid, bahwa guru itu memegang peranan penuh, gitu, memegang kendali penuh terhadap murid. Kemudian semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Nah, kemudian ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini miskonsepsi yang diluruskan oleh Dr. William Glasser dalam kontrol teori atau teori kontrol. Kemudian Stephen R. Covey mengatakan bahwa bila kita ingin membuat sebuah kemajuan perlahan, nah ini sedikit demi sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Nah, ini dari Stephen R. Covey. Kemudian bab yang berikutnya yaitu tentang teori motivasi. Nah, motivasi ini sama dengan kata disiplin, sering kita dengar, merupakan hal atau kalimat yang atau kata yang tidak asing bagi kita semua. Tapi ketika kita tanya, apa sih motivasi? Motivasi itu merupakan sebuah dorongan. Nah, mari kita tanyakan ke diri sendiri, bagaimana kita berperilaku? Mengapa melakukan segala sesuatu? Apa kita melakukan sesuatu itu karena ada dorongan lingkungan atau dorongan dari yang lain? Terkadang kita melakukan sesuatu itu karena menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan. Terkadang kita juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita mau. Nah, ini kalau kita hubungkan dengan filosofi dari Kang Emil atau Ridwan Kamil bahwa dipaksa, kapaksa, biasa gitu. Sebetulnya bertolak belakang dengan ini. Nah, kenapa bertolak belakang? Karena di sini itu tidak boleh ada ketidaknyamanan, tidak boleh ada rasa sakit gitu. Sedangkan yang namanya dipaksa itu pasti ada rasa sakit, ada rasa tidak nyaman. Kemudian Diane Dawson ini dalam Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi manusia. Jadi ada 3 motifnya kenapa manusia itu berbuat gitu. Yang pertama itu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, serta yang ketiga itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini jadi secara garis besar itu motif manusia melakukan sesuatu itu 3 ini. Nah, kemudian hukuman dan penghargaan. Nah, dalam menjalankan peraturan ataupun keyakinan kelas atau sekolah, bila mana ada suatu pelanggaran,
tentunya sesuatu harus terjadi. Ketika misalnya di kelas ada pelanggaran dan lain sebagainya, ada sanksi, kemudian termasuk dicatat, dikurangi poin dan lain sebagainya. Nah, salah satu yang lagi terjadi berbentuk hukuman atau konsekuensi. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Tiba-tiba anak dipanggil kemudian dimarahi. Nah, kemudian atau dipanggil kemudian kita catat namanya dan sebagainya. Nah, ini anak itu tidak dilibatkan, bagaimana ditanya dan sebagainya, atau dilibatkan kenapa kamu bisa berbuat seperti itu. Tiba-tiba saja anak tersebut karena menurut kita orang dewasa atau kita gurunya, wah salah ini, melanggar ini, tiba-tiba menjatuhkan sebuah sanksi. Hukuman bersifat satu arah. Nah, ini. Jadi tidak dua arah, dari siswa ke guru atau dari guru ke siswa. Jadi tidak ada komunikasi dua arah. Jadi satu arah. Umumnya dari guru ke siswa gitu. Karena sampai saat ini belum ada siswa yang dihukum oleh murid ya. Nah, ini hukuman itu satu arah. Dan murid hanya menerima satu hukuman tanpa melalui satu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan ini bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak yang disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Begitupun penghargaan dapat menghukum peserta didik ketika anak berhasil melakukan sesuatu yang dijanjikan. Ketika saya masuk ke dalam bab ini, hukum dan penghargaan, terus apa itu yang harus saya lakukan? Dihukum nggak boleh, dikasih penghargaan juga nggak boleh. Anak sekarang salah, dihukum nggak boleh. Anak punya prestasi di kelas dan sebagainya, ya nak, siapa yang kamu bisa mengerjakan soal di depan, silakan pulang duluan. Nah, itu juga kan salah satu penghargaan gitu ya, yang sebetulnya menurut pembahasan dari materi ini tidak boleh. Kemudian kamu yang bisa mengerjakan soal ini bapak kasih 2.000 misalnya. Nah, itu jadi si anaknya motivasinya tuh motivasi ekstrinsik. Ketika misalnya saya sedang ngajar misalnya, setiap saya ngajar itu, setiap ngajar anak-anak yang bisa melakukan apa saya kasih 2.000. So, ketika saya tidak masuk, yang masuk Pak Mualimin tidak melakukan hal yang sama dengan saya. Nah, itu suasana kelas akan berbeda. Saya 5.000. Iya. Bahkan saya 5.000. Makin ke sana, Pak, saya sama Pak Nora suka dikasih 2.000. Ya udah, nanti sama Bapak 5.000 gitu. Nanti ketika saya masuk lagi, Pak kemarin sama Pak Mualimin dia dikasih 5.000 katanya ditambah gitu. Nah, itu jadi hal-hal yang seperti itu, penghargaan pun bisa menghukum. Penghargaan juga, jadi bukan hanya hukuman itu bentuk fisik atau psikis, termasuk penghargaan pun ini bisa menjadi sebuah hukuman bagi anak itu. Jadi anak akhirnya si motivasi intrinsiknya kan tidak berkembang. Yang berkembang itu adalah motivasi ekstrinsiknya, mengharapkan sesuatu gitu. Makanya kenapa di kurikulum 2013 tidak boleh ada ranking. Nah, itu kan jadi anak itu dia berjuang kan, berjuang itu ujung-ujungnya kan ranking berapa di kelas gitu. Kan jadi ranking kan gitu. Sampai seorang tuanya yang biasanya ranking 1 jadi ke ranking 2, wah les habis-habisan tuh. Masuk ke les ini supaya dia masuk di ranking 1 lagi. Padahal ranking itu kadang gurunya guru kita masukin nilai, masuk aja. Begitu di ranking ternyata yang satu jadi kedua, yang kedua jadi ke 1. Karena seperti itu. Kecuali ada pesanan. Kalau dulu ada pesanan, sempat ada pesanan. Masuk nih nilai. Punten pandangan abis mah ranking hijina si iya, ranking 2 iya, ranking 3 iya. Sampai ranking 28. Ari nilai ngasihnya ngasal. Nilainya ngasihnya ngasal. Begitu keluar ranking susunan urutan siswa jauh. Bu, punten, iya, berarti ibu-ibu ya. Iya, ranking sekarang di pasien ibu. Aduh, kumaha tuh cenah dan mau ayeuna eta cenah. Nah, bisa dirasakan Pak Samsudin, kemudian rekan-rekan yang sudah mengisi rapat ya Bu Vika, untuk naik 0,1 aja kan mundurnya itu berapa? Wah, mundur itu dari sini, mundur lagi, lihat lagi hasil akhir masih kurang, mundur lagi. Nah, itu bisa semalaman itu hanya mengerjakan satu anak untuk menaikkan itu. Kebayang 28 ranking. 28. Ya, makanya itu di rapat K13 sebetulnya tidak ada ranking. Makanya
saya berikan ke Bapak dan Ibu leadernya itu ada ranking belakangnya supaya tidak tertukar juga gitu. Walau kadang tidak saya pungkiri Ibu ya, saya pun kadang melakukan hal yang sama ketika anak punya misalnya satu nilai, dinilai saya tidak melakukan penilaian harian, ternyata saya hanya punya itu nilai PAT-nya saja. Kan nilai PAT itu jadi cerminan kan, sedangkan saya butuhnya 3 nilai, yang ada hanya 1 nilai. Nah, untuk mengkonversinya bisi gitu. Takutnya Bapak dan Ibu ya, saya berharap sih hanya saya yang melakukan seperti itu. Takutnya punya teknik yang sama dengan saya gitu. Setannya kecil. Tertukar ujung-ujungnya kan. Tertukar. Nah, itu yang bahaya, makanya ranking itu hanya acuan saja. Acuan, oh ternyata ini benar. Kadang kan ketika kita menuliskan hasil ulangan anak 50, masa iya kita tuliskan 50 dia rapor? Iya betul. Ya, kita naikkan ke 70, ternyata ada yang nilai 69. Kalah kan sama yang di bawah. Karena ini naik ke 70, yang 69 ini ujung-ujungnya kalah gitu. Tapi kalau ada rankingnya, kita kontrol, oh sebetulnya yang 70 itu naik dari bawah, berarti yang 69 naik gitu. Harusnya dulu itu saya bikin aplikasi, tapi itu aplikasi itu tidak boleh digunakan ya Pak Malimin ya. Itu sesat ya, menurut kemarin ketika tanya Pak Dorong ada aplikasi yang sesat itu tidak boleh. Itu tuh Karena sesatnya dari setan ini. itu tuh aplikasi itu ketika misalnya kita punya nilai, kita butuh nilai 10 nilai, PAT nilai harian apa butuh 10 nilai. Yang penting Bapak Ibu punya 1 nilai murni saja. Nilainya murni 1 deret ya, set. Nilai itu mau dijadikan 10 atau 50 bisa. Dan itu merepresentasikan anak tersebut tidak akan tertukar. Gitu. Jadi nilai ulangan 1 kali kan. Yang ini nilai maksimalnya 90, nilai minimalnya 60. Ganti yang ini nilai maksimalnya 89, jadinya terus gitu. Bisa sampai 10 20 nilai itu sama. Si A itu peringkat berapa, si B itu peringkat berapa. Itu makanya tidak digunakan lagi aplikasinya. Itu pernah didengarkan belum? Ya, ini Udah nggak hukuman punya. dan penghargaan. Jadi Lanjutnya Bapak dan dibatasi. Ibu, bukan hanya hukuman, ternyata penghargaan pun bisa membelenggu peserta didik kita. Gitu. Jadi terus gimana sekarang itu kan apalagi anak-anak SD ya, anak kelas 1 mungkin Bu anak merasakan bahwa kadang kita perlu sebuah ini ya, sebuah reward gitu ya. Walau itu hanya permen atau apa gitu untuk memotivasi anak, itu lalu bagaimana gitu. Nah, dan harapan itu tidak salah kalau menurut saya, karena harapan kita kan dengan kita melakukan itu suatu ketika si motivasi intrinsiknya bisa tumbuh gitu. Karena kan motivasi ekstrinsik pun bisa nanti lama-kelamaan kalau itu sering dilakukan itu bisa jadi motivasi intrinsik. Kemudian, nah ini berada di posisi mana kita? Ada 5 posisi kontrol guru. Melalui serangkaian riset ini berdasarkan teori kontrol dari Dr. William Glasser, bersimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan oleh guru, orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Yang pertama adalah menghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempatnya pemantau, dan yang kelimanya manajer. Penghukum. Jadi di sini tidak tahu, yang penting salah diberikan hukuman gitu. Ada yang seperti itu, tidak mau tahu pokoknya kamu mau seperti ini mau seperti itu, yang penting kamu salah dan dihukum. Kemudian membuat rasa bersalah. Kadang kita juga sampai kalau misalnya ngajar kayak di kelas 4B tadi aja, kebetulan bapak sekolahnya tidak kan ramai di 4B Pak, apalagi bapaknya nggak ada. Wah sudah dikondisikan apa gitu ya, sampai ujung-ujungnya. Nah bapak tuh sekarang mau supervisi, apa supervisi itu nanya deh supervisi apa. Bapak tuh mau dinilai, masa perlu dinilai Pak? Ini dinilai sama bapak kepala sekolah. Makanya kamu jangan coba duduk di tempatnya masing-masing, kan luar biasa di tempat BEM. Nah sampai kita melakukan membuat rasa bersalah. Pak Dede, Luar biasa. kalau misalnya kamu tidak bisa diam, nanti nilai bapak jelek, ya kan? Sampai saya melakukan hal ini, membuat rasa bersalah. Ya, anak nggak merasa bersalah, cuek kemudian dan nilai nasi bapak. Begitu ada bapak kepala sekolah,
ramai lagi gitu dia, gitu. Ini, jadi membatasi bersalah. Kemudian ada juga yang sebagai teman, gitu. Kita ajak ngobrol. Kemudian ada sebagai pemantau, kita hanya pantau saja. Kadang Bu Ati ya di kelas nyimpan handphone, jangan kemana-mana, gue mau kayak dulu. Ya, itu tuh sebetulnya pemantau. Anak kecil pada kelas handphonenya dan dinyalain itu tuh. Nah, itu posisi pemantau. Ada juga yang posisi manajer, di mana posisi manajer ini diharapkan kita semua sebagai guru ini berada di posisi manajer. Ketika ada sebuah permasalahan, itu kita itu tidak menjudge, tidak menghukum anak tersebut oleh suatu hukuman yang menyakitkan atau membuat anak tidak nyaman. Di sini kita bagaimana kita memposisikan sebagai manajer itu bisa membuat si orang yang bermasalah itu bisa menjadi lebih baik dan dia menjadi lebih kuat ketika kembali ke kelompoknya. Sebagai contoh, Saka ya. Kemarin saya coba terapkan yang ini. Kalau saat di kelas, wah marahin Saka gitu, yang kelas 3B. Itu yang lain itu yang tidak salah apa-apa. Iya, malah kan tegang dan sebagainya. Akhirnya kita ambil, bawa ngobrol di ruangan. Kenapa kamu seperti ini, gitu ya? Masalahnya apa? Mama kamu kerja di mana? Ayah kamu kerja di mana? Di Bandung. Mamahnya kerja di mana? Mama aku nggak ada pak. Kemana? Kabur sama mamahnya. Oh, berarti kan anak bisa seperti ini tuh ada motif. Ada motif ternyata kurang kasih sayang dari orang tua, sehingga akan berbuat seperti itu dan susah dikendalikan. Nah di sini jadi kita itu berada di posisi manajer. Apa iya kita harus selalu di posisi manajer? Tapi kan tergantung situasi dan kondisi juga. Anak itu, setiap anak itu kita punya 340 karakteristik. Beda-beda. Ada anak itu yang harus dikerasin. Ada anak itu yang hanya diajak ngobrol aja nurut gitu. Beda-beda. Jadi boleh kalau penghukum membuat rasa bersalah, sebetulnya tidak boleh. Tapi kalau misalnya memang kita terpaksa situasi kondisi harus menerapkan yang ini, apa boleh buat. Kemudian tadi ada posisi kontrol guru, kemudian ada kebutuhan dasar manusia. Tadi yang saya sampaikan, Saka kita panggil, kenapa susah sekali berubah ya Bu Nina ya di kelas itu. Ternyata ada kebutuhan dasar manusianya yang tidak terpenuhi. Gitu. Ada kebutuhan dasar manusia itu, yang pertama itu adalah untuk bertahan hidup atau survive. Kemudian ada kasih sayang juga dan rasa diterima, ada kebebasan, ada kesenangan, ada penguasaan atau power. Nah di sini kalau saya lihat kasus Saka itu di sini Bu. Jadi kurang kasih sayang. Iya. Jadi kurang kasih sayang. Makanya ingin selalu diperhatikan Bu ya. Jadi dia buat ulah terus gitu ya. Karena dia kurang kasih sayang. Apalagi kalau dari cara bicaranya ketika saya hubungkan dengan masalah ibu, dia langsung tunduk Bu. Langsung tunduk. Berarti dia tuh membutuhkan sosok seorang ibu atau kurang kasih sayang. Kenapa anak di sekolah di kelas kok susah sekali diatur gitu ya? Ternyata di rumahnya ada yang dikekang uang anak itu. Makanya kan sering kali saya dengar orang tua itu bilang ke gurunya, nah Anda di rumah mah enggak, gitu kan? Di rumah mah enggak, kenapa di sekolah seperti itu? Gitu. Nah ini karena di rumahnya dikekang, akhirnya si kebutuhan dasar dia untuk bebas ini tidak terpenuhi di rumah. Akhirnya di sekolah dia berusaha memenuhi kebutuhan dasar manusianya, kebebasannya, bebas saja, sebebas-bebasnya di sekolah sehingga susah dikendalikan. Menurut kata bahasa Jerman nama sih siga kuda lepas di bedogan. Jadi begitu ke sekolah ya bebas-bebasnya. Nah ini kebutuhan dasar manusia, termasuk kebutuhan dasar kesenangan. Jadi Bapak dan Ibu piknik gitu ya, itu merupakan salah satu kebutuhan dasar. Ya, termasuk siswa juga. Makanya ada studi tour, kayak gitu. Ini tuh harusnya arahannya ke sini. Jadi ada untuk kesenangan. Karena kesenangan ini salah satu kebutuhan dasar manusia. Nah kemudian Bapak dan Ibu, keyakinan kelas. Selama ini yang kita ketahui itu adalah peraturan kelas.
atau kesepakatan kelas. Nah, kemarin ketika awal semester itu kita berbicara tentang kesepakatan kelas, termasuk saya sendiri pun membuat kesepakatan kelas dengan anak-anak. Nah, ternyata sekarang itu harus diarahkan kepada keyakinan kelas. Keyakinan adalah nilai-nilai kebijakan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Nah, salah satu contohnya nilai-nilai keyakinan atau nilai-nilai kebajikan universal ini yang tadi saya sampaikan dalam profil belajar Pancasila yang terdiri dari 6 indikator. Nah, ini keyakinan itu. Jadi bagaimana si peraturan yang ada di sekolah itu berubah menjadi keyakinan. Kenapa kamu membuang sampah pada tempatnya? Enggak seperti yang lain, buang sampah di mana saja. Dan saya takut dihukum sama guru. Nah, ini nilai keyakinannya belum tumbuh. Tapi ketika anak menjawabnya bahwa misalnya menurut pengetahuan dia bahwa kebersihan itu merupakan sebagian daripada iman, atau saya nyaman berada di tempat yang bersih, berarti keyakinan dia sudah tumbuh. Nah, seseorang ini akan lebih tergerak dan semangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Banyak sekali peraturan-peraturan itu, sampai sedetail mungkin itu, sampai poin, pengurangan poin dan sebagainya. Saya terutama di sekolah-sekolah swasta ya Bu Pika ya, sampai detail itu, sampai kalau di bawah misalnya 100 dipanggil orang tuanya, betul-betul dipanggil orang tuanya. Kalau di sini kan masih kita komunikasikan dengan anak. Kalau di swasta itu tidak diampun. Nah, di sini murid-murid memikir maka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Jadi peraturan-peraturan yang diberikan itu kalau anak-anak sekarang itu harus logis. Ketika misalnya kamu harus menggunakan atribut. Nah, sebagai contoh saja, mohon maaf nih Bu, saya kan kalau hari ini suka yang tidak menggunakan atribut ya, yang tidak menggunakan atribut berpindah bukan tanpa diprotes. Saya sebetulnya saya diprotes, mohon maaf, karena salah satunya Bu Ati yang menggunakan sepatu biru kan. Ya, gitu. Menggunakan kemarin Bu Pika pink ya. Soalnya Ya, nah anak kelas 6 sekarang itu seperti itu. Iya, kritis anak-anak itu. Salah mereka tidak, karena mereka menganalisis, sampai saya ada satu orang anak protes, disuruh ke depan gara-gara pakai sabuk, dia pakai sabuk hitam, benar pakai sabuk hitam, hanya tidak ada logonya. Ya kan, protes anak kelas 6. Pak, kenapa saya pakai sabuk? Menurut Bapak ini sabuk hitam nggak? Sabuk saya seperti itu, hitam. Kenapa saya disuruh ke depan? Siapa yang menyuruh ke depan? Ada Pak, saya disuruh ke depan. Iya. Kenapa kami suruh ke depan? Sabuk saya tidak ada logonya. Emang wajib harus ada logonya? Sama seperti itu anak sekarang itu. Gitu, makanya kemarin itu, tapi dia nurut ya sama ketua kelasnya. Sama ketua kelasnya disuruh ke depan, Pak. Kenapa? Sabuk ini nggak ada logonya. Diperiksa sampai logo-logo. Harus pakai logo. Ini jadi peraturan-peraturan keras yang sekarang itu banyak sekali di kita, bukan berarti tidak berlaku. Dasar dari pembuatan keyakinan kelas itu dari aturan-aturan. Jadi kita dari aturan-aturan itu kita perkuat sehingga menjadi keyakinan kelas. Anak itu kayak sholat saja, sholat. Jadi tidak hanya mengandalkan, termasuk pembiasaan ini, pembiasaan sholat duha itu nanti harus ada tindak lanjutnya. Misalnya kalau hari Sabtu Minggu, terutama Sabtu Minggu aja, karena hari Kamis di sini, kemudian Jumat, Senin, Selasa, Rabu di sini tidak mungkin melaksanakan sholat duha, minimal Sabtu Minggu di rumah gitu. Itu menjadi sebuah keyakinan tidak, atau menjadi sebuah kebiasaan atau tidak? Ini merupakan tindak lanjut dari sebuah keyakinan. Kemudian, lalu bagaimana cara membentuk keyakinan kelas? Yang pertama adalah keyakinan kelas ini bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Jadi abstrak, lebih abstrak. Kemudian keyakinan kelas ini berupa pernyataan universal. Jadi tidak sifatnya daerah gitu, tidak sifatnya lokal, hanya SD Karangmekar saja gitu. Kenapa di SD Karangmekar itu boleh, di sana tidak boleh? Tapi keyakinan kelas ini bersifatnya universal. Ketika di sini berlaku, di sini benar, di sekolah lain pun benar, di kota lain pun benar, di negara lain pun benar. Jadi sifatnya universal. Kemudian pernyataan keyakinan kelas nantiasa dibuat dalam bentuk positif.
Jadi kalimat-kalimat yang digunakan itu juga kalimat-kalimat positif. Kemudian kan beda ya, waktu kalian tinggal 5 menit lagi, beda dengan kalian masih memiliki waktu 5 menit. Beda terasanya, apalagi anak sedang ujian kan, sedang ujian. Kan sekarang kemarin ada edaran selamat mengikuti yang ujian, selamat mengikuti ujian itu harus dirubah, bukan selamat mengikuti ujian, harus dirubah. Nah kemudian ini Selamat menempuh ujian. keyakinan kelas itu berarti tidak terlalu banyak. Nah sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Jadi nggak terlalu banyak itu sampai poin Z, tapi harus mudah diingat oleh anak tersebut. Dan keyakinan kelas ini sifatnya fleksibel. Jadi kita misalnya sudah menuliskan keyakinan kelas di kelas kita. Kemudian ada keyakinan kelas yang memang tidak terakomodir. Suatu ketika anak melakukanlah misalnya yang memang tidak ada kesepakatan dalam kesepakatan kelas, itu boleh ditambahkan. Jadi tidak, peraturan ini tidak dapat digugat sampai dengan akhir tahun pelajaran. Tidak seperti itu, tapi fleksibel ketika ada kejadian-kejadian yang memang terjadi dan tidak terakomodir atau tidak terprediksi oleh kita sebagai guru dan juga rekan-rekan teman-teman murid-murid kita, itu bisa ditambahkan. Kemudian keyakinan kelas sebagai sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi kalau misalnya seperti di sini kita sama SD yang SBL misalnya Baras Mandiri 5. Di SBL Baras Mandiri 5 sekolah berbasis lingkungan, itu ada misalnya keyakinan kelas itu tentang mengurus tanaman atau lingkungan. Ada aturannya, ada keyakinan kelasnya. Nah, di kita tidak perlu mencontoh Baras Mandiri 5 karena kita tidak punya taman misalnya atau tidak punya apotek hidup dan sebagainya. Ini pun alhamdulillah teman-teman kelas 6, anak-anak kelas 6 kalau pagi itu tiap pagi menyiram. Iya. Udah kemarin cengeng juga tuh udah pada tumbuh. Iya, lewat sini. Iya, nyiram ini. Kemarin dari Mas Pasang sama Pak Andi ya Pak Hasan. Iya, alhamdulillah. Cengeng. Cengeng dibanyak. Jualnya mahal. Yang mahal jangan sampai. Baik, yang selanjutnya adalah semua warga kelas saja ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas melalui surat pendapat. Jadi aturan itu atau tata tertib kelas itu tidak dibikin oleh kita saja, kemudian kita tempel, tapi kita diskusikan juga dengan anak-anak. Setelah itu juga mungkin kita bisa koordinasi dengan komite, mungkin ada yang boleh ditambahkan atau ada yang dikurangi atau ada kalimat yang kurang pas. Nah ini bisa menjadi pertimbangan. Kemudian bersedia menjawab kembali keyakinan kelas ini dari waktu ke waktu. Nah ini yang saya sebut fleksibel ini di sini. Jadi ditinjau kembali, bahkan hari demi hari pun ditinjau kembali. Apakah keyakinan kelas yang kita buat itu sudah mengakomodir seluruh yang ada di kelas itu, seluruh komponen yang ada di kelas itu. Kalau misalnya ada, akan bertambah ya ditambahkan. Hanya di sini perlu ditinjau dari waktu ke waktu. Nah ini saya juga ini sengaja saya perlukan sebetulnya. Itu sebetulnya harus dilaksanakan. Saya membuat keyakinan kelas dengan anak-anak ini kelas 4A. Nah di sini padahal tulisannya itu kesepakatan kelas, tapi karena blur kan jadi sholat keyakinan kelas. Nah ini membentuk keyakinan kelas. Kalau misalnya anak-anak sudah merasa bahwa pembelajaran ini menyenangkan, pembelajaran ini suatu kebutuhan bagi dia, ujung-ujungnya dia pun akan ikut apa yang kita berikan kepada mereka, akan diterima dengan baik. Olahraga, soalnya, nah kadang Pak Adi gini ya, kalau olahraga itu kalau di kelas, wah berontak mereka. Wah Pak saya pengen di lapangan. Ketika di lapangan, cacing. Kamu ini saja dia kayak yang enggak. Iya, kalau di sini tuh kayak dugong. Kayak dugong gitu aja. Motor nggak apa-apa. Ya tiduran gitu. Nggak apa-apa. Dingin saja. Kayak yang bener kalau dari kelas tuh pengen olahraga begitu udah ke lapangan panas sedikit. Panas Pak tenang. Gitu. Ini keyakinan kelas. Nah, ini merupakan materi terakhir tentang segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini proses menciptakan kondisi bagi
murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, segitiga restitusi ini sering digunakan oleh guru yang memposisikan diri sebagai manajer. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, penerapan restitusi pada peserta didik dapat melalui segitiga restitusi. Ada 3 tahapan segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, ini pun jadi bahan diskusi sebetulnya ketika kita menerapkan segitiga restitusi. Contoh-contoh yang ada di video program pembelajaran guru penggerak itu rata-rata contoh-contoh anak SMA. Karena di sini ada 3 tahapan. Yang pertama menstabilkan identitas. Misalnya ada sebuah permasalahan. Kemudian si anak tersebut misalnya berantem atau misalnya pacaran gitu. Nanti ada contoh videonya pacaran misalnya. Nah, ketahuan sama kita pacaran itu. Kita panggil, kemudian diajak ngobrol. Kita tanya alasannya kenapa kalian pacaran misalnya. Ya Pak, soalnya kami saling suka lah gitu. Iya. Nah, distabilkan identitasnya. Kita tanyakan dulu permasalahan. Kemudian validasi tindakan yang salah. Kita validasi. Nah, yang bahaya di sini Bapak dan Ibu, makanya nanti kita lihat contohnya. Validasi tindakan yang salah. Ketika kita menemukan seorang anak pacaran, kita panggil, kemudian kita validasi di sini. Wajar kalau kamu pacaran, kamu sekarang sedang dalam masa pubertas misalnya. Gitu. Sedang masa pubertas. Salah satu ciri dari pubertas itu adalah ketertarikan kepada lawan jenis. Dan Bapak pun ketika di usia kalian mungkin sama melakukan hal yang sama. Nah ini salah satu tindakan keras. Nah sebetulnya itu tuh hanya sepotong, nanti kesananya itu masih panjang. Tapi yang saya khawatirkan yang menyerap itu yang itu. Kata si bapak yang wajar pacaran. Bapaknya juga sama. Lagi mudanya gitu. Nah ini yang bahaya. Makanya nanti kita tunjukkan videonya. Kemudian, nih saya akan tunjukkan dulu videonya. Memorinya masih ada Pak? 8 menit lagi. 8 menit lagi. Ya. Masih masuk. Ini Tidak terlalu jelas di sini. ya? Masih kena? Speaker tuh kadang-kadang enggak. Harus beli lagi kayaknya Mas. Ya. Tidak bisa jalan, soalnya tidak punya kaki. Apa sih Pak? Ini pacaran? Ya, yang pacaran ceritanya. Siapa? Ceritanya, ini tuh saya di strip Ceritanya kalau beneran? ceritanya. Iya. Emang mereka tuh PDKT. Saya sama berarti harusnya ya pakai seragam. Lucu ya. Pakai pakaian berarti. Suaranya sudah ini ya. Call sip. Besar pengen jelasin. Oh, sudah masih kan. Kemudian kalau pacaran itu menurut nama dan lahir itu apa sesuai dengan keyakinan kelas atau dengan aturan yang ada di sekolah? Budaya itu yang ngajari. Ngajarin bobo-boboan. Dengan
Afdal Akbar. Mau bilang tidak tega sih. Salah harusnya agak ke depan. Iya. Soalnya saya juga ketika bikin video ini anak yang ngatur Pak, ini harus gini di-cut sama anak. Kalian akan menjadi anak yang setia. Saya sih pertama kaos kaki di kelas 20 udah Tapi di video baik gitu. Sudah sadar gitu. Pertama, sedepa, sedulur deh. Itu memang lagi PDKT. Pertama, sedepa, sedulur, Iya benar. Tapi si Rahel turun derajat kalau punya anak. Tapi sama Alin Dulu pas masih UAS kan. Memang. Berpacaran hari ini. Yang kasus gua Ricky ini Januari ya? bukan Nah nah ini dia nggak hafal skrip tapi si matanya padahal dia baca skrip tapi matanya Aku pengen bikin video saya. ya yang ini bertengkar. Ajar dulu. Masih ini sebelah mau berita kebelah. Coba di mana? Iya dan sebelah. Sampai bingung nempelnya di mana tadi simpan di sebelah laptop. Pernah dia baca? Matanya? Iya pada siapa? cuma nggak pede. Enggak apa sama sekali. Mendingan kita rahel sama. Asal agak join Ini kalau misalnya kita perjelas, kita kasih cahaya di sini, kelihatan sih matanya. Sebenarnya itu laptopnya nggak bisa dibalik saya di capsi layarnya ya. Ya. Bagus ganti yang punya. This. Ini praktek segitiga restitusi. Berantem jadi tinggi ya teh. Dapat buat sebenarnya karena dia kita ngambil uang pas istirahat. Terus dipanggil ya nunggu. Saya kok masih melihat di sini tuh. Ya. Oh iya. Posisi. Tak kira tadi ini. Percaya nggak posisi skrip ininya terbalik menghadap ke saya. Skrip ininya. Ini di sini dia baca terbalik ya. Baca terbalik posisinya. Soalnya kan saya juga nggak hafal. Si ini teh karena kan semalam itu saya harus hafal 2 skrip yang tadi.
kemudian memvalidasi tindakan itu ya, kemudian menanyakan keyakinan. Yakin kamu dengan keyakinan, misalnya tadi anak mengatakan bahwa menurut guru ngaji pacaran itu nggak boleh, terus kita tanya kan, yakin kamu meyakininya bahwa hal tersebut itu tidak boleh? Ia meyakininya, ya, menanyakan seperti itu ya. Nah itu, karena ini kan ini kelas besar. Kalau anak kelas 1 gimana? Yakin Praktek segitiga restitusi, ada teman yang si objek ini dia anak kelas 1. Nah ini sengaja tidak diperkeras supaya nanti pada mampir di YouTube saya. Siapa di YouTube? Norman Sani. Atau Norman Sani? Iya. Satu. Ya, Norman Sani. Bentar yang Oke, ini 1 jam emang ya. salah.